Yo celikiawan, balik lagi bersama saya Mas Pur, masih di channel yang sama. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan movie Higenlou yang berjudul Final Mission. Film ini lanjutan dari movie Higenlou, di mana Sword kembali bersatu untuk melawan kelompok Kuryu. Oke, tanpa banyak spoiler, kita langsung aja ke alur ceritanya. Let's go. Setelah Cobra menendang salah satu petinggi Kuryu, lalu petinggi Kuryu membalas menendang balik Cobra sembari mengatakan bahwa pertarungan besar telah dimulai. Dan ternyata anggota Kuryu yang lainnya sudah menyerang markas Sword. Selain Sword, Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya Brother pun tak lepas dari incaran Kuryu, di mana salah satu kelompok Kuryu akan mengeksekusi mereka. Dan saat Hiroto akan dieksekusi, Saigo pun menyelamatkan Hiroto. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa Saigo membantu Hiroto? Bukannya Saigo di bawah kendali Kuryu? Kalian akan tahu jawabannya nanti. Oke, lanjut. Adegan pun berpindah ke Sano, di mana beberapa anggota Sano mulai menyalahkan Cobra karena menantang Kuryu. Lalu mereka pun memutuskan keluar dari Sano. Lalu Cobra pun bergerak sendiri untuk menemui salah satu ketua Kuryu yang sedang jajan. Namun sayang, Cobra malah kena jebakan Batman, di mana di sana sudah banyak anggota Kuryu. Alhasil, Cobra pun terpongking. Lalu, Cobra pun dibawa ke ruangan eksekusi dan langsung diberi jackpot. Tak lama, datanglah petinggi Kuryu dan memberikan penawaran kepada Cobra untuk bergabung dengan Kuryu. Dan sudah pasti, Cobra menolak tawaran itu. Adegan pun kembali ke Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya Brother, di mana Saigo memberitahu rencana Kuryu yang sebenarnya. Menurut Saigo, pembangunan kasino hanyalah pengalihan isu. Tujuan utama Kuryu ialah menghancurkan pabrik narkoboy yang ada di kawasan Root Boy. Karena faktanya, jauh sebelum Kohaku CS lahir, Kuryu memiliki bisnis obat, di mana obat itu memiliki zat yang berbahaya dan bisa menyebabkan wassalam. Lalu pabrik itu pun bangkrut. Tapi akhir-akhir ini zat berbahaya itu pun terlepas ke atmosfer dan mencemari lingkungan. Selain itu, sudah ada 2 korban, yaitu Smokey dan Eri. Saigo pun meminta Kohaku CS untuk mengumpulkan 3 bukti. Yang pertama, saksi hidup bernama Baba Hajime. Kedua, korban. Dan yang ketiga, barang bukti. Lalu Kohaku CS pun berangkat. Tapi di tengah perjalanan, anggota Kuryu dan si Kuki menghadang mereka. Adegan baku hantam pun dimulai. Sementara itu, Kuryu Group mulai menggusur kawasan Root Boys dan mencari Smokey. Saeutik info ye lur.
Tujuan Kuryu mencari Smoky untuk mengurangi barang bukti, di mana Kuryu sudah mengetahui kalau Smoky terkena dampak dari zat berbahaya. Oke, lanjut. Smoky pun mengetahui jika dia sedang diincar oleh Kuryu. Maka dari itu, Smoky pun menyuruh anak Root Boys yang lainnya untuk mengungsi ke tempat lain, serta menunjuk Takeshi untuk menggantikan posisi Smoky. Dan adegan paling menyentuh pun dimulai. Dan Smoky pun wassalam. Adegan pun kembali ke Kohaku, di mana Tsukumo mengatakan jika kobra menghilang dari peradaban. Kohaku dan Tsukumo pun menyelamatkan kobra. Sementara itu, Amamiya mencari Baba Hajime. Kohaku dan Tsukumo berhasil menyelamatkan kobra. Lalu, kobra pun mengatakan bahwa Kuryu sedang menuju Root Boys untuk menangkap Smoky. Tapi setelah mereka sampai di markas Root Boys, Smoky sudah wassalam. Sementara itu, Kohaku, Tsukumo, Cobra, Amamiya Brother, dan Root Boys sedang menyusun rencana. Lalu datanglah Daruma, Oya, Rascal, dan Sano. Dan karena datangnya Daruma, Oya, Rascal, dan Sano membuat Kohaku lebih mudah menyusun rencana, di mana Kohaku menyuruh Tsukumo, Sano, dan Lala untuk mencari Eri. Sedikit info, Eri adalah salah satu korban polusi selain Smoky. Sedangkan Kohaku, Amamiya Brother, dan Root Boys mencari Baba Hajime. Sementara itu, Oya, Rascal, dan Daruma akan baku hantam dengan anggota Kuryu. Mereka semua bergerak. Kohaku, Amamiya Brother, dan Root Boys telah sampai di tempat pengungsian untuk mencari Baba Hajime. Tetapi anggota Kuryu pun ada di sana dan baku hantam pun dimulai. Baba Hajime yang telah mengetahui akan dibunuh oleh Kuryu pun melarikan diri dari sana dan dikejar oleh Takeshi. Akhirnya Takeshi berhasil mengejar Baba. Lalu datanglah Amamiya Brother. Tanpa basa-basi, langsung menanyakan di mana barang buktinya. Menurut Baba, barang buktinya ada di pabrik yang berada di markas Root Boys. Lalu datanglah Kuki. Dan Amamiya Brother pun menyuruh Kohaku dan Root Boys untuk ke markas Root Boys. Sementara itu, Amamiya Brother akan baku hantam dengan si Kuki. Baku hantam pun dimulai. Amamiya Brother pun berhasil mengalahkan si Kuki dan menuju markas Root Boys. Lalu adegan pun berpindah ke Tsukumo, Sano, dan Lala, di mana mereka telah sampai di tempat pemeriksaan untuk mencari Eri. Lalu Lala pun masuk ke dalam untuk mencari Eri. Ternyata Eri sudah tidak ada di sana. Dan ternyata
menurut salah satu warga, nih ayam minta gue potong, gue goreng, gue makan. Baru tahu rasa nih. Gak tahu orang lagi rekaman, dia malah pengen ikut rekaman, anjir. Ganggu saja. Oke, lanjut. Dan ternyata menurut salah satu warga, Eri sudah pergi ke makam Smoky. Lalu Sukomo, Sano, dan Lala menuju markas Root Boys untuk mencari Eri. Sesampainya di markas Root Boys, ternyata anggota Kuryu sedang berjaga di sana. Lalu, punten mamang, pas banget sama suara ayam, sat. Lalu Oya dan Rascal pun baku hantam dengan anggota Kuryu. Sementara Cobra pun mencari Eri ke makam Smoky. Sano dan Sukomo menjinakkan bom. Dan Root Boys mencari barang bukti. Dan akhirnya Cobra pun berhasil menemukan Eri dan membawanya. Root Boys pun berhasil menemukan barang buktinya. Sementara itu, Sano pun masih berusaha menjinakkan bomnya. Adegan pun berpindah ke Kuryu, di mana Menteri Hida akan meledakkan bom yang pertama di markas Root Boys. Sedikit info, lur, bahwa Kuryu telah meletakkan 2 bom di markas Root Boys. Terlihat di sini, setelah ledakan bom, Cobra pun dikejar-kejar oleh malaikat maut. Sementara itu, Takeshi pun tertimpa reruntuhan, dan Takeshi menyuruh mereka untuk meninggalkannya. Lalu Amamiya Brother pun datang ke markas Root Boys untuk mengambil barang bukti. Dan anggota Root Boys pun memberikannya ke Amamiya Brother. Lalu Amamiya Brother pun menuju Kohaku dan ternyata di sana sudah ada Cobra dan Daruma Ika. Karena ada pasukan Kuryu yang menghadang mereka, Daruma pun menyuruh Kohaku dan yang lainnya untuk menunggu sampai Daruma memberikan isyarat untuk maju. Lalu adegan pun berpindah ke Kuryu, di mana Menteri Hida akan meledakkan bom kedua. Lalu dan ternyata isyarat dari Daruma Ika adalah pesta kembang api yang sangat mewah. Kohaku dan yang lainnya pun bergegas menuju ke tempat launching kasino. Sesampainya di sana, Kohaku dan yang lainnya dicegat oleh penjaga. Lalu datanglah Saigo menyuruh Kohaku dan yang lainnya untuk masuk. Baba Hajime pun memberikan kesaksiannya, begitu juga dengan Eri. Setelah Bapak Hajime dan Eri memberikan kesaksiannya, polisi pun datang untuk menangkap Kuryu Group. Namun Kuryu Group berhasil kabur. Dan di tengah perjalanan, mereka pun dihadang oleh Cobra. Di sini, Kurosaki mengakui kekalahan dari Sword dan menyerahkan diri ke polisi. Dan film pun tamat. Sungguh, kali ini ending tidak karago. Mantap. Oke, gua Mas Pur, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.